Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan maulana. Bismillah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin wa aidan ini sinyalnya ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jan. Ya, saya pakai dua nih. Siap Pak Dokter. Siap ya, nanti kasih tahu ya kalau mau minta suaranya ya. Oke. Oke, siap Pak Dokter ya. Ya, oke, ulang lagi lah ya. Ini ada sedikit, ini baru taruh di atas nih Indosatnya nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Wa qala aidan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Wa qala ba'dul ulama fi asarihim, ini qala Abu Burdah, al hikmatu dalatul mu'min ya'khudhuha wa yadaha. Wa qala Abdullah bin Ubaid, al ilmu dalatul mu'min kullama asaba minhu syai'an hawahu wa batagha dalatan ukhra. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kali ini ya kita akan lanjutkan ya pembahasan kali kita akan terkait dengan bagaimana sebenarnya al-hikmah al-islamiyah, yaitu menyibak makna rahasia agama ya.
ketika berbicara tentang al-hikmah al-islamiyah, tentu saja ini adalah sinonim ya, makna yang sama dari subjek ataupun mata kuliah yang sedang kita pelajari ya. Ada 3 tema ataupun juga ilmu dalam mata kuliah kita ini. Yang pertama adalah filsafat umum, yang kedua adalah filsafat ilmu pengetahuan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah filsafat pendidikan agama Islam. Nah, salah satu dari istilah yang famous, yang masyhur di kalangan umat Islam, ya, yang memiliki sinonim makna yang sama dengan filsafat, yaitu al-hikmah. Saya menambahkan dengan al-islamiyah. Ya, bagaimana kita menyibak makna dari rahasia agama. Saya mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idzukum bih. Wal hikmati ya'idukum bih, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah ya. Nah, di sini ada makna Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah. Apa itu Al-Hikmah? Nah, kita akan belajar, kita akan sama-sama bahas pada kesempatan kali ini ya. Kemudian yang kedua ya, juga ayat yang cukup terkenal dan sering sekali dibaca, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan surat Al-Baqarah ayat ke-269. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan al-hikmah ya, berupa pemahaman dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Wa may yu'tal hikmata, siapa saja yang dikehendaki diberikan hikmah padanya, faqad utiya khairan katsira, maka dia benar-benar dianugerahi dengan apa? Khairan katsira ya, dengan apa? Hikmah atau dengan anugerah yang besar. Wa ma yadhkuru illa wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran ya dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, maknanya di sini ada banyak istilah yang kita pelajari nanti. Pertama adalah al-hikmah, yang kedua adalah ulul albab ya, karena salah satu dari seseorang yang mampu untuk memahami al-hikmah itu adalah ulul albab. Tabiru ya ulil absar ya. Nanti ada ulul albab, ada ulul absar, ada ulul aidi, ada ulul azmi ya kalau para nabi ya, ada ulul amri. Semua menunjukkan tentang orang-orang yang memiliki ketajaman di dalam berpikir ya. Kemudian yang berikutnya adalah asar dari ulama, yang ini merupakan juga energinya atau semangatnya adalah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Tetapi beberapa riwayat memang memiliki ilat, sehingga kemudian saya mengambil pendapatnya dari Sa'id bin Abu Burda yang lafadznya itu sama dengan riwayat atau hadis ya yang cukup masyhur, yaitu al-hikmatu dhalatul mu'min ya, bahwa hikmah yang hilang dari seorang mukmin, ya khuduha idza wajdaha, ia mengambilnya jika dapatkannya. Maknanya bahwa hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari kaum mukminin, sehingga di mana saja kita mendapatkan hikmah itu maka kita boleh mengambilnya. Nah, itu adalah makna dari al-hikmah. Nah, kemudian pendapat juga dari Abdullah bin Ubaid ya. Abdullah bin Ubaid ini ya seorang tabi'in, beliau menyebutkan atau beliau berkata bahwa al-ilmu dhalatul mu'min. Ilmu itu suatu yang hilang dari seorang mukmin ya. Kullama asaba minhu syai'an, setiap kali ia mendapatkan sesuatu darinya ya, hawahu wa batagha dalatan atau dalatan ukhra ya. Setiap kali ia mendapatkan sesuatu darinya maka ia mengambilnya, kemudian ia mencari lagi yang lainnya. Maknanya
ada di riwayat yang pertama adalah al-hikmatu dhalatul mu'min, sementara yang kedua itu al-ilmu dhalatul mu'min, sehingga memiliki korelasi yang kuat antara al-hikmah dengan al-ilmu. Nah, ya, jadi ada kata-kata al-hikmah, ada yang kedua ada kata-kata al-ilmu, ya, sehingga kemudian hikmah salah satunya dalam bentuk ilmu itu adalah milik dari kaum mukmin. Ya, siapa saja yang mendapatkannya, ilmu pengetahuan hikmah di berbagai tempat, maka diambil, digunakan, dimanfaatkan, dilaksanakan. Ya, itu adalah dua ayat, ya, kemudian juga riwayat asar dari ulama yang menjadi energi bagi kita untuk kita di pagi ini belajar bersama terkait dengan apa? Al-hikmah al-islamiyah, menyibak makna rahasia agama. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, kita awali dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, yaitu Islam yang sempurna. Ya, kama qala Allahu azza wa jalla, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan, ya, pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, ya, wa raditu Madinah, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu ridho dengan apa? Dengan agama Islam. Nah, kalau kita dari agama Islam yang sempurna dan juga ya'lu wala yu'la alaihi ini, dia memiliki dimensi-dimensi. Ya, dimensi yang paling utama adalah dimensi akidah. Kemudian yang kedua adalah dimensi syariah, ya, serta yang ketiga adalah dimensi muamalah. Ya, baik dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, ataupun juga dalam masalah muamalah, ya, semuanya merujuk kepada ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Atiullah wa atiur rasul. Ya, kemudian dikatakan apa? Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Farudduhu ila Allah ay ila kitabillah wa ila rasul ila sunnatin nabawiyah. Sehingga ya, baik masalah akidah, masalah syariah, ataupun masalah muamalah, ya, dan juga masalah keduniaan yang lainnya, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, keduanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena dia itu adalah wahyu, ya, wahyunya itu adalah pada awalnya dalam bentuk lisan yang dihafalkan, ya, kemudian dituliskan, ditadwin menjadi nas, ya, menjadi teks dalam wahyu, menjadi teks, ya, yang merupakan wahyu. Sehingga ketika kita membahas tentang akidah, syariah, dan muamalah, maka yang kita kaji itu adalah teks wahyu, nas, atau jamaknya itu adalah nusus, ya, teks yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dan juga teks hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin ketika menginterpretasikan ada, maka kemudian ada dua, ya, ada dua golongan. Yang pertama adalah kaum revivalis, ya, di mana mereka memahami teks, ya, secara tekstual atau hakiki, apa adanya makna ataupun juga lafaz yang ada di teks tersebut, ya. Sementara ada sebagian umat Islam juga yang lainnya yang kemudian memahaminya bukan hanya kontekstual, ya, bukan hanya tekstual tetapi kontekstual, bukan hanya sesuatu yang memang tersurat ada di dalam teks, tetapi yang juga tersirat, ya, yang ada di dalam teks itu sendiri. Jadi bukan hanya makna yang sifatnya hakiki, tetapi juga makna yang sifatnya itu majazi, yang tidak sebenarnya ataupun juga berbeda dengan makna lafadznya.
Misalnya dalam sebuah ayat dikatakan yadullahu fawqa aidihim. Ya, kalau kita secara literal secara bahasa, yadullah tangan Allah ya di atas tangan-tangan mereka. Nah, tentu saja padahal ayat yang lainnya menyebutkan apa? Laisa kamitslihi syai'un, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Nah, itu contoh saja, belum lagi nanti teks-teks yang lainnya, sehingga kemudian kita menemukan ya cara atau metode dalam memahami nas ataupun teks itu ada kaum tekstualis, ada kaum kontekstualis gitu ya, kontekstual. Nah, dari sini kemudian ya kita sebagai seorang muslim tentu saja harus memang memahami Islam ya dalam konteks yang bisa jadi satu keadaan dia maknanya adalah tekstual, tetapi dalam keadaan ataupun dalam teks yang lainnya dia maknanya adalah kontekstual ya, sehingga tidak hanya satu cara. Oh, ini hanya memang artinya itu adalah hakiki ya, tetapi tidak, ternyata ada yang juga sifatnya itu majazi ya, ada yang makna itu betul-betul sesuai dengan lafadznya gitu ya, tetapi ada juga ya yang dia itu sebenarnya maknanya itu adalah sesuatu yang tersirat yang ada di dalamnya ya, di dalam itu sendiri ya. Bahkan nanti kalau dalam pembahasan tafhim an-nusus ya, kita menemukan misalnya metode mafhum mukhalafah gitu ya. Jadi pemahaman yang istilahnya itu lawan dari yang ada di teks itu ya. Misalnya ada kata-kata wala taqrabuz zina ya, jangan dekati zina. Nah, berarti jangan dekati itu berarti apa maknanya? Ya, jangan dekati berarti ya jauhi gitu kan ya. Nah, gitu ya. Atau itu bukan, kalau itu bukan mafhum mukhalafah ya, tapi itu adalah mafhum muwafaqat ya. Jadi makna yang dikehendaki ya, jangan dekati zina ya berarti jangan berzina gitu kan ya. Nah, belum lagi nanti teks-teks yang lainnya, sehingga kemudian dalam memahami Islam ini, agama kita ini sebagai din al-haq ya, inna dina indallahi Islam, maka juga memerlukan adanya pemahaman yang sifatnya tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual. Tidak hanya yang maknanya itu adalah hakiki, tapi ada beberapa nas ya yang sifatnya juga dia majaz ya, sama seperti teks-teks ataupun kajian linguistik atau bahasa yang lainnya ya, tidak semuanya menunjukkan makna sebenarnya gitu ya. Oke, baik. Kemudian dari sini kita akan bicara tentang bagaimana ya ternyata ketika memahami Al-Quran dan hadis, kemudian kita mendalami, membaca, merenungkan gitu ya, tadabbur, maka kita akan menemukan bagaimana hikmah. Nah ya, kama qala Allah azza wa jalla dalam surat Al-Jumu'ah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Alkitab yaitu Al-Qur'an dan Al-Hikmah. Nah, ternyata makna hikmah kalau di ayat ini secara spesifik sebagian besar, misalnya Imam Ibnu Katsir menyebutnya dengan apa? Dengan as-sunnah atau hadis ya. Ini juga sesuai dengan sabda dari Nabi SAW ya, dikatakan ini utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Nah, maknanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ya, Nabi bersabda bahwa aku telah diberikan yaitu apa? Al-Qur'an dan juga yang semisalnya, yaitu as-sunnah atau al-hadis ya. Jadi makna yang bisa jadi itu tidak sesuai dengan lafaz aslinya, dan itu banyak terjadi, termasuk ya berbagai hukum yang sudah qat'i, yang sudah hukmi gitu ya, yang sudah jelas clear gitu ya, tapi kemudian ada sesuatu di dalamnya yang menunjukkan bahwa itu menguatkan untuk sebuah kebenaran. Misalnya ada dalam ayat dikatakan apa?
ayatu ya ulil albab gitu ya. Jadi sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan ya. Jadi dalam kisos itu ada kehidupan gitu ya. Jadi ketika ada orang misalnya membunuh, kemudian ya kalau dia sengaja membunuh maka dia harus dibunuh lagi ya. Kenapa? Karena kalau dia tidak dibunuh bisa dia akan membunuh orang lain lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kehidupan di situ. Jadi ada sesuatu ataupun ada syariat dalam Islam yang maknanya itu tersirat, dan yang tersirat itu terkadang tidak semua manusia itu bisa memahaminya. Nah, itu awal dari sebuah hikmah. Al-hikmah sendiri ini berasal dari kata dasar yaitu hakama. Hakama itu artinya menghalangi. Ya, makna lainnya dari hakama ini juga adalah kendali. Ya, kendali kenapa? Karena sesuatu yang fungsinya mengantar kepada yang baik dan menghindarkan dari yang buruk. Berarti apa tuh? Yang bisa mengantarkan kepada yang baik dan yang buruk. Ya, jawabannya adalah pengetahuan atau ilmu. Jadi, ilmu jadi al-hikmah dipahami sebagai ilmu yang fungsinya mengantar kepada yang baik. Artinya pemilik dari ilmu itu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti itu ya. Berarti dalam hal ini baru satu ya makna tentang al-hikmah itu, yaitu pengetahuan tentang baik dan buruk serta kemampuan menerapkan yang baik dan menghindar dari yang buruk. Nah, ini makna awal dari al-hikmah. Jadi lebih penekanannya itu kepada pengetahuan atau ilmu. Ya, jadi kan orang itu kalau memiliki ilmu itu akan tahu ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak boleh. Kemudian ini misalnya akamul khamsah ini haram, ini makruh, ini sunnah, ini mubah, ya, dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi dengan hikmah itu, dengan ilmu itu orang mengetahui, ya. Jadi mengetahui yang baik dan buruk serta kemampuan menerapkan yang baik dan menghindar dari yang buruk, itu juga salah satu nanti dari hikmah. Nanti kita akan lihat bagaimana dari dia yang kemudian memahami makna hikmah itu adalah al-ilmu, ilmu pengetahuan, dan juga tatbik dan juga pelaksanaannya. Nah, jadi ketika seorang melaksanakan amal baik seperti ibu bapak sekalian semuanya ini masuk ke kelas gitu ya hari Sabtu ya, orang lain pada weekend gitu ya, kita kuliah, dan ketika melaksanakan kuliah itu ya dengan ikhlas, dengan jujur, dengan sebenar-benarnya, dengan keseriusan, maka maka di sana sebenarnya hikmah ya, dan nanti bisa jadi hikmah di atas hikmah gitu ya. Jadi banyak, jadi bukan hanya misalnya orang itu kena musibah ya kita ambil hikmahnya, moga-moga dapat hikmahnya. Nah, itu baru sebagian kecil tuh ya dari makna hikmah itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi Syekh Mustafa Al-Adawi ya, beliau membagi banyak sekali makna dari hikmah atau al-hikmah ya. Yang pertama, hikmah itu adalah benar ucapan dan perbuatan. Artinya ucapannya kemudian perbuatannya itu selaras dengan pengetahuan, ilmunya, dan juga kebenarannya. Nah, itu adalah makna dari al-hikmah. Ya, seseorang itu misalnya ya dia diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi seseorang itu diberikan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian salah satu tandanya itu adalah apa? Ucapannya itu benar dan baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, ya lisannya itu terlalu terjaga dan lain sebagainya. Termasuk juga perbuatannya. Ya, jadi lisan, kalau misalnya perbuatan lisan ya, dan juga nanti perbuatannya. Jadi tidak asal gitu ya, tidak asal. Jadi ada standar atau ukurannya. Baik. Yang kedua adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Ya, jadi wad'u syai' ala mahalih. Ya, jadi menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Ini sebenarnya maknanya sama dengan adil, tapi dalam konteks ini adalah yang dikatakan orang itu mendapatkan hikmah atau orang itu memiliki hikmah itu adalah ya wad'u syai' ala mahalih. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, misalnya ketika dia itu marah,
marahlah waktunya gitu ya. Apalagi misalnya syariat itu dibilang ya harus marah gitu ya. Tapi ketika dituntut untuk lembut, baik-baik, kita baik-baik gitu ya. Jadi jangan sampai baik-baik kitanya marah-marah gitu ya. Orang mungkin lagi kesel marah, kita malah cuek saja, tidak seperti itu ya. Jadi sesuai dengan apa proporsinya. Ya ketika marah ya marah, kita marahnya itu harus apa? Harus terkendali dan jelas gitu ya. Jangan apa-apa marah gitu ya, tidak seperti itu ya. Nah, kemudian tadi ketika ya termasuk juga dalam sikap, tadi kan dalam ucapannya. Jadi ketika bicara ketika misalnya tadi untuk tempatnya untuk keras ya keras gitu ya, ketika dia harus bijak ya bijak gitu ya. Nah, demikian juga nanti dari sisi amalannya ya, ketika amalannya itu memang sesuai, amalannya itu betul-betul apa masyru gitu ya, maka kita ya laksanakan gitu ya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika sunnah ya sunnah, ketika apa wajib ya wajib, ketika fardu ya fardu ya. Jangan yang sunnah dijadikan wajib, yang wajib dijadikan sunnah ya. Nah itu tidak adil, tidak mendapatkan hikmah, itu saja ya. Nah yang ketiga adalah pemahaman yang benar, tafhim ya, manhajut tafhim, ilmu yang bermanfaat dan juga bayan ataupun penjelasan yang baik. Nah ini menarik nih ya. Jadi bagaimana ternyata dalam istilahnya itu pemahaman terhadap hikmah itu bukan hanya ilmu tapi memahami. Setelah memahami baru ilmunya itu bermanfaat, ilmu nafi ya, dan juga al-bayan, penjelasan yang baik. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu dijelaskan, ditafsil, maka di sanalah ahlul hikmah itu akan mendapatkan atau akan memahami ya, dan juga mampu untuk menjelaskan dengan baik ya. Sementara ada juga menyebutkan, Qatadah itu menyebutkan dengan hikmah itu al-fiqhu fil Islam. Jadi pemahaman yang mendalam terhadap agama Islam itu juga hikmah. Jadi kalau dikatakan ahlu hikmah itu adalah seorang muslim yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala anugerah sehingga memahami ya din ataupun agama ini ya. Dengan doa dari Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Abbas ya, Allahumma faqihu fiddin wa allamahu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Abbas ini ya, kepada dia ini apa? Pemahaman ya terhadap agama, faqihu fiddin, dan juga wa allamahu ta'wil, dan juga ajarkanlah kepadanya itu apa? Makna ataupun juga tafsir dari Al-Qur'an. Ya, dan doanya dikabulkan. Abdullah bin Abbas menjadi seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat. 6. Ya, jadi ada fikih, artinya itu pemahaman. Jadi ketika ada orang yang memahami agama, nah tapi ingat nih, memahami agama itu tidak setengah-setengah, kemudian juga tidak istilahnya itu sporadis ataupun juga sepotong-sepotong. Amun ke Sunda mah istilahnya kudu hatam, amun ngaji lah gitu istilahnya. Amun ngaos mah kedah tos hatam gitu ya. Jadi kalau kita belajar, kita mengaji itu harus hatam, harus selesai, finish ya. Kenapa? Kalau yang biasanya belajar itu tanggung-tanggung gitu ya, nggak selesai, kita apalagi jiping gitu ya, maka biasanya itu ya ilmunya itu apa tidak full ya, tidak sempurna, sehingga kadang dia merasa dirinya itu paling benar, merasa dirinya itu paling pintar ya, orang lain itu salah, orang lain itu tidak benar ya. Nah itu salah satu dari tanda orang yang tidak memiliki hikmah, orang yang tidak mendapatkan hikmah, yaitu apa? Mudah menyalahkan orang lain. Atau dalam konteks akhlak itu biasanya SMS gitu ya, susah melihat orang senang atau senang ketika melihat orang susah. Hikmah ya menurut Qatadah ini adalah pemahaman terhadap agama. Jadi kalau dia paham agama ya nanti tentu saja mengamalkannya gitu, maka itu adalah bagian dari apa? Dari makna al-hikmah. 6. Yang kelima adalah benar dalam keyakinan dan pemahaman agama serta pikiran. Sama ya, masih tentang manhajut tafhim, bagaimana seseorang itu memahami ya din, memahami agamanya itu dengan benar. Jadi kalau kita beragama itu bukan hanya ikut-ikutan ya, bukan hanya mungkin kata orang tua atau kata ustadz, tetapi keagamaan itu muncul dari apa?
dari kesadaran diri, ya. Oh, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang baik, yang mengutamakan akhlak dan sebagainya. Nah, di situ maka kemudian apa? Oh, berarti caranya gimana nih ya untuk memahaminya? Jadi bisa baca Al-Quran, baca hadis, baca buku, kemudian nanti bisa dialog, bisa diskusi, bisa ikut seminar, bisa ikut kuliah di sini tentu saja, dan juga nanti bertanya kepada guru-guru yang dianggap memiliki pemahaman tentang itu. Ya, jadi yang kelima ini adalah keyakinan dan pemahaman agama serta pikiran, ya. Artinya apa? Jadi ketika kita beragama itu harus betul-betul memahaminya dengan baik, ya, bukan dengan hanya ikut-ikutan, apalagi taklid atau hanya dilihat orang banyak, ya, itu bukan ukuran sebuah kebenaran, ya. Pemahaman yang mencegah dari tingkah laku yang rusak. Nah, ini juga sama nih ya, pokoknya intinya adalah memahami pemahaman. Sedangkan yang ketujuh tadi di surat Al-Jumu'ah itu adalah al-hikmah, maknanya juga adalah as-sunnah atau ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn. Itu adalah makna dari al-hikmah, salah satunya itu sunnatul nabawiyah. Nah, ini dari pendapat. Jadi banyak sekali ternyata ya. Jadi bukan hanya hikmah itu adalah sesuatu yang istilahnya itu kita dapat pelajaran atau ibroh dari sebuah kejadian, bukan hanya itu, tapi juga pemahaman, ya, dan juga pengamalan yang benar, ya, terhadap agama ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ketika bicara tentang hikmah juga, Ibnu Manzur, ya, dalam kitab Lisanul Arab Qomus, ya, beliau menyebutkan bahwa itu adalah ma'rifatul adol, ma'rifatul afdolul asya bi afdolil ulum, ya. Jadi mengenali hal-hal yang paling utama dengan pengetahuan paling utama. Ini yang paling utama itu yang mana, kemudian yang paling utama, paling ilmu itu yang mana. Nah, jadi harus ma'rifatul afdol asya bi afdolil ulum, mengenali hal paling utama dengan pengetahuan paling utama. Jadi dia tahu, paham, oh ini yang paling utama itu ya ini, yang paling afdol ya ini, gitu ya. Oh, ini berarti yang wajib itu harus harus diutamakan, harus didahulukan daripada yang sunnah atau apalagi yang makruh misalnya, ya. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, bahwa al-hikmah itu adalah kebijaksanaan. Nah, masih ingat dengan apa? Filosofia, gitu ya. Jadi ada sepia atau sofia, itu adalah kebijaksanaan. Jadi al-hikmah itu ya orang yang memang memahami atau orang yang memiliki kebijaksanaan. Sebenarnya lebih tepat sih kalau merujuk pada definisi yang kita pelajari di subjek kita ini, mata kuliah kita ini, berarti orang yang cinta dengan kebijaksanaan dan berjalan atau menempuh jalan menuju kebijaksanaan. Jadi tidak mengaku dirinya itu bijaksana atau pintar, bukan, tapi suka, ya, senang dengan kepintaran, kepandaian, kebijaksanaan, dan juga berjalan di atasnya menuju ke puncak dari kebijaksanaan itu sendiri, ya. Nah, berarti ini biasanya kalau kata-kata istilahnya itu al-hikmah, hakama, ya, kemudian juga nanti ada al-hakim. Tadi sempat dibahas ya, yang namanya al-hakim itu maknanya banyak, ya. Al-hakim itu bisa dalam bentuk misalnya dia itu adalah orang yang memiliki hikmah, ya, memiliki kebijaksanaan dan yang lainnya, ya. Nah, jadi tadi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Ibnu Katsir dan At-Tabari, hikmah itu al-isabah fil umur. Jadi pikiran yang tepat, al-fahmu, ya, artinya pemahaman, dan juga al-ilm wal ma'rifah. Jadi ada yang namanya hikmah itu adalah isabah fil umur. Jadi pikiran yang tepat ataupun juga pengetahuan dan juga pengalaman yang disertai dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi lebih luas lagi nih makna al-hikmahnya, gitu ya. Jadi
dia itu adalah ilmu pengetahuan. Baik, ya. Jadi ini perkataan dari Ibnu Katsir. Yang selanjutnya yaitu dari tafsir Jalalain, ya. Tafsir Jalalain ini lebih menekankan al-hikmah itu adalah an-nubuwah wa kamalul ilm wa itqanul a'mal wa itqanul amal wal isabah fil umur. Ada isabah fil umur terakhirnya itu. Jadi yang hikmah itu ya untuk pada beberapa mau bergabung lagi ya. Ya, mungkin tadi ada keganggu kali ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu bahwa al-hikmah itu adalah an-nubuwah wa kamalul ilm wal itqanul wa fil umur, kenabian, kemudian juga kesempurnaan pengetahuan, kemudian disiplin dalam bekerja dan tepat dalam berpikir. Nah, ya, jadi ini pemahaman cukup komprehensif nih, ya, komprehensif. Jadi pertama kenabian, kenapa? Karena banyak sekali tadi misalnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu mengucapkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ada alkitab dan juga al-hikmah, gitu ya. Oke, kemudian kalau Imam Mujahid menyebutnya dengan bahwa al-hikmah itu adalah al-fahmu. Ini yang bersama dengan tadi fikih, ya. Menyebutkan bahwa yang namanya fikih itu kan tafakuh, ya, wa mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi ternyata Mujahid ini menyebutnya, Imam Mujahid ini menerjemahkan itu, ya, adalah al-hikmah. Sementara Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menyebutnya dengan apa? Hikmah itu wal amal saleh. Ya, jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan perilaku yang baik atau soleh. Jadi ternyata kalau menurut Ibnu Qayyim ini yang namanya hikmah itu adalah apa? Adalah ya orang yang memiliki ilmu pertama, kemudian bukan hanya memiliki ilmu saja, tapi kemudian dia itu ya mampu untuk memahaminya, ya, bisa mengoptimalkan kemampuan analisisnya, ya, sehingga sampai kepada kecerdasan intelektual yang berupa perilaku yang baik ataupun amal dari pengetahuannya. Ya, kalau Imam Bukhari menyebutnya dengan al-ilmu qoblal qaul wal amal, ya, maka wal amal, ya, maka kemudian saya bisa menyebutkan al-amal, ya, ba'dal qaul wal ilm. Jadi amal, ya, amal nih, ya, setelah kita mengetahui ilmu, ya, ba'dal ilm wal qaul, dan juga setelah perbuatan atau setelah kita berbicara. Jadi setelah kita paham, kemudian mampu berbicara, menyampaikan, gitu ya, maka kemudian ada di sana itu perbuatan implikasinya dalam bentuk amal soleh. Ya, sedangkan Ibnu Jauzi, ya, mengambil dari beberapa perkataan ulama bahwa yang namanya al-hikmah itu adalah pemahaman nubuwah. Jadi ya, pemahaman dan juga nubuwah. Nubuwah itu ya kenabian. Kenapa? Karena banyak, ya, beberapa riwayat dalam Al-Quran yang menyebutkan, yaitu maknanya itu hikmah itu kenabian, gitu ya. Nanti juga maknanya itu adalah ya as-sunnah atau hadis, gitu ya. Makanya masing-masing harus dilihat dulu. Baik. Nah, kita lihat nih contoh yang ada di dalam Al-Quran tadi, ya. Karena salah satu dari bentuk makna dari al-hikmah itu adalah kenabian ataupun juga pemahaman yang mendalam, ya, yang dilansir dengan ilmu dan juga diamalkan. Dalam surat Luqman ayat ke-12 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sesungguhnya kami, ya, dan sesungguhnya telah kami berikan Luqmanal hikmah, ya,
telah diberikan hikmah kepada Luqman. Ya, dikatakan an azkurallah wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, azkur lillah, anishkur lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma yashkuru li nafsi, karena jadi dia bersyukur pada dirinya sendiri. Ini sebenarnya menarik nih ya ketika bicara tentang Luqman. Makanya nanti kemudian ada yang menyebutnya kan Luqman dikasih al-hikmah. Kalau al-hikmah itu adalah nubuwah atau kenabian, berarti Luqman al-Hakim itu adalah nabi. Ya, ini memang ada dua pendapat yang mengatakan Luqman itu adalah nabi, sebagai lagi mengatakan orang soleh saja. Tapi yang pasti beliau diberikan al-hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-hikmah? Tadi beberapa sudah disampaikan. Kalau dia maknanya bukan kenabian, berarti ilmu dan juga pemahaman yang mendalam tentang ya satu objek. Nah, itu yang pemahaman dari saya ya. Itu di Luqman ayat ke-12. Kemudian yang berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke-23. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, ya. Kemudian yaitu dalam bentuk apa? Alkitab, Al-Qur'an, dan juga Al-Hikmah atau As-Sunnah, ya. Jadi kalau umpamanya di Luqman itu adalah pemahaman, kalau di Al-Qur'an 231 ini dikatakan apa? Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah. Nah, ini sebenarnya bisa maknanya itu Al-Hikmah itu ada As-Sunnah, atau bisa juga ya pemahaman terhadap Alkitab itu sendiri, yaitu Al-Qur'an. Ya kan ya. Nah, tentu saja dalam memahami Al-Quran itu juga menggunakan As-Sunnah juga. Jadi dia saling terkait. Nah, jadi nanti teman-teman boleh ini nih, boleh apa? Kesimpulannya berarti apa nih untuk diri sendiri gitu ya. Oke, ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi ayat yang sangat masyhur ya dalam Al-Baqarah 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yu'tal hikmata mayyasa. Ya, yu'til hikmah. Allah menganugerahkan hikmah mayyasha kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata, ya siapa saja yang diberikan al-hikmah, ya faqad utiya khairan katsira, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang baik. Ya, wa ma yazakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan nanti salah satu dari ahlul hikmah jadi ahlul hikmah itu adalah orang yang mendapatkan hikmah, yang memiliki hikmah itu adalah ulul albab. Apa itu ulul albab? Ulul albab itu adalah seseorang yang mampu mengoptimalkan potensi dirinya, ya, terutama terkait dengan apa? Anugerah akal dan juga rasio serta pemahaman keagamaannya. Nah, itu adalah al-hikmah. Jadi yu'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Berarti dalam hal ini hikmahnya itu adalah hikmah dalam ayat ini itu adalah terkait dengan apa? Ya, ilmu, kemudian pengamalan, dan ilmu, kemudian pengalaman ataupun pengamalan, ya, pengamalan dari ilmunya tersebut sehingga dia mampu memahami agama Islam dengan benar dan juga mampu untuk melaksanakannya. Nah, ini di beberapa ayat Al-Quran. Nah, kemudian ya, yaitu apa? Tadi setelah adanya Al-Baqarah 269, yaitu di surat Shad ayat ke-20, ya. Shad surat ke-20. Tadi kan saya hapus dulu karena tadi sudah ada ya. Jadi dalam surat Shad ayat ke-100 ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmah wa fadlal khitab. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada siapa? Kepada, ini riwayatnya itu adalah Nabi Daud alaihi salam, ya, dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan. Wa syadadna, ya, mulkahu wa atainahul hikmah
wa faslul khitab ya, wa faslul khitab ya. Di sini ya, wa faslul khitab artinya bisa hikmah itu sendiri diterjemahkan dan juga faslul khitab, jadi kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan ya. Jadi ini ada dua ya ternyata itu ya, jadi ada penggunaan kata hikmah ya, apakah itu adalah kenabian atau pemahaman ya, kalau saya kan lebih kepada kenabian ya. Kemudian juga dalam surat Al-Maidah 110, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id alam tukal kitaba wal hikmata wat taurat wal injil ya. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kalian Alkitab, menulis ya, Alkitab saya menulis ya, alam tukal kitab, saya bicara kayak bukan menulis, dengan wa alam tukal kitab, Alkitab ya, kemudian al hikmah, kemudian hikmah, wat taurat, dan juga wal injil. Jadi ini kisah tentang antara Nabi Isa ya atau Nabi Musa ya, Nabi Isa terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya Alkitab ya, kemudian Al-Hikmah, Taurat, dan berarti apa? Oh, ternyata di luar Islam pun ada Islam dalam makna yang umum ya, dalam makna yang dalam makna khusus ya. Karena kalau makna umum bahwa semua nabi dan rasul itu ya Islam gitu ya, Islam, sehingga kemudian maknanya adalah Alkitab di situ ya. Kemudian yang lebih clear, yang lebih jelas itu dalam surat An-Nisa ayat ke 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima ya. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab ya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah ya. Di sini ada kata-kata hikmah juga, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan juga mengajarkan kepadamu yang belum kalian ketahui ya. Sebenarnya kamu ya. Nah, berarti di sini juga wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah ya, sama seperti yang di awal. Jadi Alkitab ya, Al-Qur'an jelas ini Nabi SAW ya. Kemudian Al-Hikmah, apakah itu adalah bisa maknanya adalah as-sunnah, bisa maknanya adalah ya pemahaman ya terhadap nas atau teks tersebut gitu ya, atau mungkin juga memahami dan mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam nas atau teks tersebut, terutama kepada makna hikmah yang terjadi pada umumnya. Jadi agak sedikit ada dengan ilmu filsafat juga, tapi ini lebih konteksnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Nah, jadi makna al-hikmah dalam Al-Qur'an tadi disebutkan di Al-Baqarah 231, Maryam ayat ke-12, kemudian surat An-Nisa ayat ke-54, kemudian surat ayat ke-20, dan tadi Al-Baqarah 269. Ya, yang belum ini adalah di Al-Baqarah 231 ya, tadi dikatakan apa? Yang wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah. Ya, jadi ada gabungannya di situ. Kemudian juga dalam surat Maryam, ya Yahya khudil kitaba bi quwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Nah, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Jadi apa nih hikmah nih? Ya, apakah kenabian? Kalau kenabian kan masih anak-anak ya. Kemudian apakah juga pemahaman atau mungkin ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bisa unikan bersama ya. Kemudian yang berikutnya juga makna di dalam Al-Hikmah itu tadi yang pertama pengajaran pertama nih ya. Jadi makna Al-Hikmah dalam Al-Quran itu pertama adalah pengajaran Al-Quran, wa anzala 'alaikumul kitaba wal hikmah. Jadi walnya ini dia bukan, tapi pengajaran terhadap Al-Quran ya. Kemudian pemahaman dan ilmu ya, wa atainahul hukma sabiyya. Jadi diberikan pemahaman dan juga ilmu ketika masih sobi ya, ketika masih anak misalnya gitu ya. Nah, ini dalam surat Maryam ayat ke-12, sedangkan surat Shad ayat ke-20 ya, faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Jadi itu ada kata-kata Alkitab wal hikmah. Jadi Nabi SAW ketika sesungguhnya kami telah memberikan
kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Jadi kepada keluarga Ibrahim ya telah diberikan Alkitab dan juga Al-Hikmah, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Ya, di sini kata ada Ibrahim, kemudian ada kerajaan yang besar, gitu ya. Berarti menunjukkan ya berarti betul bahwa Al-Hikmah itu maknanya itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa ya. Ada beberapa yang menunjukkan bahwa makna dari Alkitab itu sendiri. Nah, ini beberapa ayat dan juga hadis terkait dengan makna al-hikmah. Dan kita bisa diskusi tentang ini. Ini banyak makna dari al-hikmah. Al-Maraghi menyebutnya sebagai perkataan yang tepat lagi tegas gitu ya. Sa'di menyebutnya dengan ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang benar, akal yang lurus, kecerdasan murni. Ini nanti hampir sama dengan Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Jauzi. Sedangkan Dato' Hayai Umar menyebutnya hikmah itu adalah kebijaksanaan. Artinya bijaksana itu adalah wad'u syai' ala mahalih, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi kita harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara, menyelesaikan kepada keadaan dan zaman, ya. Jadi tidak bertentangan selama dia bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, sementara Ibnu Katsir tadi sudah dikutip juga bahwa hikmah itu adalah kepahaman, ilmu dan juga takbir ataupun penjelasan. Jadi ada tambahan ya. Jadi ada takbir. Jadi bayan tadi ya, makanya ada makna juga bayan juga. Jadi pertama dia mengetahui ilmunya, ya, mengetahui memahami satu teks, ya, paham, tahu, kemudian juga istilahnya itu dia juga memahami sesuatu yang sifatnya itu sifatnya itu tekstual dan juga kontekstual. Ada yang maknanya itu majazi, tapi juga ada yang hakiki, juga yang majazi dari berbagai fakta, fenomena ataupun ayat yang ini yang istilahnya itu yang bisa diambil hikmahnya. Ya, jadi tidak memahami itu sepotong-sepotong, tidak memahaminya itu istilahnya itu bagian-bagian tertentu saja, ya, sehingga nanti kita akan banyak untuk banyak belajar. Ya, jadi tidak merasa dirinya benar, tapi merasa dirinya masih harus belajar. Nah, itu pembahasan awal terkait dengan dengan al-hikmah. Ya, selanjutnya nanti kita bisa diskusi bersama lebih detail, dan di pertemuan berikutnya saya juga akan detail lagi tentang mungkin metode ataupun cara untuk mempelajari al-hikmah, kemudian bagian-bagiannya serta bagaimana nih kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Oke, terima kasih. Alhamdulillah cukup banyak ya, ada 24 nih. Ya, hadir semuanya. Hatur nuhun, jazakallah khairan. Kita kasih waktu untuk yang bertanya atau untuk bertanya. Ini 8:53. Harusnya nanti masih ada 7 menit lagi nih. Saya kasih ini explain dulu nih. Jadi tadi kita sudah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ketika kita belajar tentang al-hikmah al-islamiyah, menyibak makna dari rahasia agama, kita akan menemukan bagaimana makna al-hikmah di dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna. Ya, minimal itu ada 5 makna. Ya, mulai dari maknanya itu adalah al-hadis atau as-sunnah, lebih tinggi lagi maknanya itu adalah kenabian, ya. Kemudian juga berikutnya adalah pemahaman, ilmu atau pemahaman, ya. Kemudian juga Al-Quran dengan segala keajaibannya, itu juga adalah al-hikmah. Kemudian kemampuan untuk memahami dan menjelaskan dari Al-Quran, ya, atau teks, itu juga adalah bagian dari al-hikmah. Dan akhirnya kita merujuk kepada makna yang kemudian sering dipahami secara umum, yaitu al-hikmah itu adalah rahasia, ya, atau sesuatu yang tidak tampak, ya, oleh kebanyakan orang, ya, tetapi kemudian seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah hikmah, dia akan mengetahui bagaimana teks ataupun bagian dari syariat Islam itu ternyata memiliki, ya, maslahat, memiliki yang disebut dengan kebaikan bagi umat manusia, ya, termasuk berbagai peristiwa yang ada di semesta ini, gitu ya, sehingga ketika orang tahu hikmah itu, iya, jadi kita tidak
ahlul hikmah itu bukan orang yang menyalahkan orang lain, merasa dirinya benar gitu, tapi dia adalah orang yang belajar untuk terus mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan, dan juga mencari bagaimana suatu itu ilmunya dipahami, metode yang sudah benar baru diamalkan. Nah, itu ya terkait dengan al-hikmah pada kesempatan kali ini. Saya berikan waktu untuk berdiskusi terkait dengan makna al-hikmah.